Dan pemirsa, belum tuntas juga kasus terkait dengan Jiwasraya. Kali ini juga yang menjadi sorotan di berbagai media dan juga menjadi fokus dari pemerintah adalah terkait dengan dugaan korupsi di tubuh PT Asabri yang karena ini melibatkan jumlah yang cukup fantastis. Dugaan korupsinya mencapai di atas 10 triliun dan diperkirakan pernyataan terakhir yang kami himpun adalah 16 triliun. Nah, kita akan lihat sebenarnya fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan kasus ini. Namun kita akan lihat dulu terkait dengan Asabri itu sendiri. Pada tahun 1971 perusahaan umum asuransi sosial ABRI berdiri berdasarkan PP 44 tahun 1971. Dan kemudian pada tahun 1992 Badan Hukum Perum Asabri berubah menjadi PT Asabri. Dan kemudian pada tahun 2007 kasus korupsi senilai 410 miliar rupiah melibatkan Maijen Subarda dan juga Henry Leo, dan ini adalah kasus yang pernah menjerat di tubuh PT Asabri itu sendiri. Dan pada tahun 2020 ini kembali mencuat adanya kasus skandal dugaan korupsi senilai triliunan rupiah. Dan kita akan lihat juga kali ini di tubuh Asabri sendiri itu ada 600.000 anggota kepolisian menjadi peserta asuransi Asabri, dan selanjutnya 340.000 sampai dengan 380.000 peserta asuransi Asabri dari institusi TNI. Dan kasus ini muncul berdasarkan awalnya dari pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang kita akan lihat pada saat itu. Mahfud MD menyatakan, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya di atas 10 triliun rupiah. Nah, ini adalah pernyataan dari Menko Polhukam yang kemudian dikembangkan dan menjadi sorotan di sejumlah media. Kemudian fakta-fakta terkait dengan Asabri itu sendiri. Asabri berawal dari tahun 1963, Taspen yang kemudian berubah namanya menjadi Asabri pada tahun 1971. Dan Asabri merupakan BUMN yang mengelola uang milik prajurit TNI, anggota Polri dan juga aparatur sipil negara. Dan terkait dengan kasus ini, Menteri BUMN Erick Thohir pun juga angkat bicara dan berjanji akan menyelesaikan kasus ini semaksimal mungkin, di mana sebelumnya ia menyatakan likuiditas Asabri dijamin aman karena cash flow dan asetnya masih bagus. Ini beda dengan Jiwasraya. Dan Erick Thohir juga sebelumnya mengimbau kepada seluruh prajurit TNI maupun juga Polri jangan resah karena saat ini cash flow dari Asabri sendiri masih aman. Dan sementara itu, Direktur Utama PT Asabri Sony Wijaya justru menampik adanya dugaan korupsi itu. Ia mengatakan, saya tegaskan kepada seluruh personil TNI Polri bahwa iuran yang dibayarkan aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi. Nah, sampai dengan hari ini tadi sudah ada pemeriksaan lebih lanjut. Dari pihak Polri sendiri sudah bekerja sama dengan KPK untuk menginvestigasi dan juga menindaklanjuti terkait dengan kasus Asabri ini, dan BPK pun juga sudah memulai investigasinya untuk segera menuntaskan kasus ini. Dan itu tadi pemirsa seputar kasus dugaan skandal korupsi di tubuh PT Asabri.